Baik Bapak Ibu, acara materi kita pada siang hari ini kita mulai karena pemateri sudah hadir di antara kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati pemateri kita pada siang hari ini Bapak Dr. Syamsuddin MAG, Bapak-bapak pimpinan pengurus cabang Muhammadiyah Ngagel Kota Surabaya, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan di lingkungan Muhammadiyah Ngagel Surabaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melanjutkan Baitul Arqam yang tadi pagi sudah dibuka, dan pada siang hari ini pemateri kita sudah hadir di antara kita yaitu Bapak Dr. Syamsuddin MAG. Kalau yang di materi pertama tadi moderator itu dibekali CV kurikulum vitae dari pemateri. Saya ini tidak dibekali, tapi tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa, saya punya indera ke-7 sehingga bisa mencari atau mengkoreksi identitas dari pemateri yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, ternyata pertanyaan saya pertama benar. Bapak Dr. Syamsuddin MAG ini kelahiran Bangil, Pasuruan. Saat ini Wakil Ketua PW Jatim bidang tajdid ke pesantrenan haji dan umroh. Kemudian Pak Doktor ini juga dosen di UINSA. Kemudian tadi saya sempat browsing, banyak sekali tulisannya di pwmu.co ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu, ingin belajar banyak kepada Pak Doktor tentang tulisan-tulisan yang ada, nanti bisa klik di pwmu.co. Kemudian Pak Doktor ini juga 2022 pernah berkunjung ke Turki. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansori di Istanbul, Turki. Kemudian di sana itu ada, nanti Pak Doktor bisa menjelaskan, ada pohon malaikat. Barangkali nanti bisa dijelaskan kepada hadirin semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kita pada siang hari ini adalah kehidupan dalam keluarga, kedudukan, fungsi, dan aktivitas keluarga. Sebelum Pak Doktor menyampaikan materi pada siang hari ini, saya sempat mencari informasi juga apa itu keluarga. Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu, bapak, beserta anaknya, itu keluarga. Kemudian definisi keluarga yang kedua adalah keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian definisi yang ketiga menurut Maklaya, keluarga adalah 2 orang atau lebih. Wah, ini 2 orang atau lebih yang tinggal di rumah yang memilih ikatan perkawinan. Ya, lebihnya ini Pak. Ya, ini saya membacakan aja, saya tidak menambah ya. Jadi definisi keluarga adalah 2 orang atau lebih yang tinggal di rumah yang memiliki ikatan keluarga. Kemudian keluarga sendiri itu memiliki fungsi yaitu tempat bersandar. Kemudian keluarga itu tempat belajar pertama bagi anak. Kemudian keluarga itu adalah tempat pulang ketika kita merasa lelah setelah beraktivitas seharian beraktivitas. Baik Bapak Ibu, sementara itu pengantar dari saya. Insya Allah waktu kita sangat panjang, nanti mungkin sampai jam 2 atau lebih sedikit. Setelah ini ada paparan dari Dr. Syamsuddin MAG tentang kehidupan dalam keluarga. Kemudian insya Allah nanti ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Oke, sementara itu kami silakan kepada Pak Dr. Syamsuddin MAG untuk menyampaikan materi tentang kehidupan dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya dan jajarannya, juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngagel dan semua perangkatnya, Kepala SMA Muhammadiyah 2, SD Muhammadiyah 4, ya, SD Muhammadiyah 16, ya, dan SMP Muhammadiyah 5 yang semuanya berkontribusi pada acara Baitul Arqam pada siang hari ini, ya. Makanya ini pucang kok saya tadi melihat Pak Kodim. Pak Kodim kan tempatnya jauh sana. Ternyata ikut juga di sini, alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah, ya. Tapi ini sahibul makan wal makanannya SMA Muhammadiyah ini, ya. Ya. Kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan, ya, memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, ya, di dalam Al-Quran, nama seorang nabi yang paling banyak disebut nabi siapa? Nabi Musa. Betul, ya. Cuma saya tidak bilang hadiahnya umroh, itu Adi Hidayat biasanya bilang begitu. Tapi nama seorang nabi yang paling banyak diabadikan doanya, maksud saya seorang nabi yang paling banyak diabadikan doanya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari doa-doa Nabi Ibrahim kita bisa menghayati, ya, bisa mengambil banyak pelajaran bahwa Ibrahim adalah seorang tokoh sejarah yang visioner, yang pandangannya jauh ke depan, dan itu bisa kita pelajari dari doa-doa beliau. Setidaknya di antara doa Nabi Ibrahim itu tidak melupakan anak keturunan yang muncul dalam kata-kata dzurriyyah, yang muncul dalam kata-kata banina. Misalnya doa beliau yang mengatakan Rabbi ja'alni muqimas sholati, terus apa itu? Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, jadikan juga anak keturunanku. Dia tidak lupa juga mendoakan anaknya. Atau doa yang mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Juga menyebut kata-kata dzurriyyah yang artinya anak keturunan. Atau pada ayat sebelumnya, ayat 35 surat Ibrahim yang mengatakan Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah kota ini atau negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak-anakku dari penyembahan kepada berhala. Itu satu sisi menunjukkan betapa besar perhatian Nabi Ibrahim terhadap kualitas keturunan yang akan menggantikan posisi beliau di atas panggung kehidupan dunia. Sehingga kita bisa memahami bahwa beliau tidak main-main di dalam mempersiapkan kader yang akan meneruskan dirinya. Sehingga kata-kata dzurriyyati, kata-kata baniya yang terjemahannya adalah anak-anakku, keturunanku, senantiasa disebut oleh Ibrahim alaihissalam dalam setiap doanya. Sebenarnya bicara tentang ketahanan keluarga misalnya, itu juga bicara tentang bagaimana para nabi mampu membangun keluarga mereka sebagai keluarga yang tangguh, yang itu bisa dibuktikan dengan indikator-indikator yang muncul, yang memang indikator ini dikehendaki oleh dalam hal ini adalah Nabiullah Ibrahim, seorang kepala keluarga yang merasa bertanggung jawab. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk masuk di dalam satu proses pembahasan terkait ayat yang pendek, tapi oleh para ahli dijadikan sebagai dasar pembinaan keluarga, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 35 ya, yang berbunyi Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sebelum nanti mungkin kita akan masuk ke beberapa bagian di dalam slide kita. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbij'al hadzal balada. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aminan, aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, serta anak-anakku, anak budal asnam, dari penyembahan kepada berhala. Itu Quran surat Ibrahim ayat 35. Ada keterkaitan yang kuat antara penggal awal ayat itu dengan penggal yang akhir, bahwa amannya satu area, amannya satu wilayah itu memiliki pengaruh yang besar atas lahirnya satu generasi yang dicita-citakan, yang dalam ayat itu adalah generasi ahli tauhid, di mana indikatornya terjauhkan dari penyembahan pada berhala. Dalam dunia pendidikan kita mengenal bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses pewarisan nilai-nilai luhur dari satu generasi kepada generasi berikutnya, agar mereka memiliki bekal yang memadai terkait ilmu, terkait akhlak ya, guna menapaki kehidupan mereka. Dan proses internalisasi nilai-nilai itu tidak akan berjalan kalau area tempat kita
mendadar ya, atau mendidik anak-anak kita itu tidak aman atau tidak kondusif. Disinilah makna aman itu ya tentu bukan aman ya kaitannya dengan kejahatan barangkali itu ya, tapi aman yang paling penting dalam konteks pendidikan adalah aman dari segala hal yang berpeluang mengganggu atau bahkan menggagalkan tujuan pendidikan, yakni tadi transformasi knowledge ya, internalisasi nilai-nilai dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Bisa kita katakan di sini ya aman dari narkoba, aman dari miras, aman dari pornografi, aman dari porno aksi, aman dari perilaku-perilaku menyimpang yang lainnya. Yang cukup menarik adalah yang dipaparkan oleh para mufassirin ketika doa Nabi Ibrahim mengatakan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari menyembah berhala. Muncul pertanyaan, bukankah Ibrahim seorang nabi, bukankah Ibrahim seorang rasul yang tentu saja imannya kuat, yang tentu saja imannya mantap? Kenapa masih muncul sebuah doa yang isinya agar diri dan anak-anaknya terjauhkan dari menyembah berhala? Sederhananya, apa ya mungkin seorang rasul yang dekat di sisi Allah kemudian khilaf bablas nyembah berhala? Tentu saja tidak mungkin. Inilah kemudian dijelaskan oleh para mufassirin bahwa mal murad bil asnam. Apa sih makna asnam di situ? Yang merupakan bentuk dari sonam. Memang secara konvensional asnam itu adalah kayu, besi, benda yang ada di alam ini kemudian dijadikan manusia sebagai sesembahan selain Allah. Tapi tentu saja dalam bentuknya yang kontemporer tidak sesederhana itu. Dikatakan oleh para ulama bahwa kullu ma yusghilun nasa an dzikrillah fahuwa sonam. Segala sesuatu yang melalaikan orang dari zikir kepada Allah, maka sesuatu itu adalah sonam. Bisa anak, bisa istri, bisa harta, bisa jabatan, bisa pangkat, bisa status sosial, dan lain sebagainya. Kalau ternyata bisa menjauhkan orang dari zikrillah, maka sesuatu itu disebut sonam atau berhala tadi. Nah, yang dijadikan ikon ya oleh Al-Quran itu adalah keluarga Nabiullah Ibrahim. Diriwayatkan ya dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, berasal dari sebuah tempat yang jauh, Ur kampung halamannya, kalau sekarang kira-kira wilayah Irak. Dapat perintah dari Allah supaya anak istrinya ditempatkan di satu lembah gersang yang ada di Arabia. Maka Ibrahim sebagai sosok yang hanifan musliman itu tidak ada bantah sedikit pun terhadap perintah Allah. Dibawalah anak istrinya ke tempat yang tadi dikatakan lembah gersang yang ada di Arabia itu. Macam-macam penjelasan yang ada di dalam kitab tafsir. Ada yang bilang Nabi Ibrahim jalan kaki jauh ribuan kilometer. Ada yang bilang Nabi Ibrahim itu naik unta. Ada juga dijelaskan Nabi Ibrahim itu digendong malaikat, sehingga dalam waktu yang sangat singkat dia sudah sampai di Arabia. Di tempat yang gersang inilah beliau membangun sebuah rumah yang tidak saja dipakai tempat tinggal keluarganya, tapi juga tempat beribadah kepada Allah. Itulah rumah pertama kali yang didirikan manusia untuk menyembah Allah, mendapatkan penghargaan dari Allah. Inna awwala baitin budi'a linnasi
lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun orang untuk beribadat kepada Allah ya yang ada di lembah Mekah itu. Sehingga rumah itu yang kemudian kita sebut sebagai Ka'bah adalah rumah yang dibangun Nabi Ibrahim untuk keluarga, juga untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau jenengan pergi ke Mekah, apakah haji atau umroh, ada satu space di situ namanya Hijr Ismail. Maksudnya kamarnya Ismail waktu dulu. Di tempat itu Nabi Ibrahim bersama anak dan istrinya. Anaknya bernama Hajar, istrinya bernama Hajar, anaknya bernama Ismail. Tidak lama setelah itu dia dapat perintah dari Allah agar meninggalkan tempat itu, menemui kaumnya di sebuah tempat yang jauh. Saat itu Nabi Ibrahim bilang pada istrinya, "Hai istriku, saya harus meninggalkan kalian berdua, karena saya akan menemui kaum saya di tempat yang jauh." Istrinya mengatakan, "Hai Ibrahim, saya juga pernah dengar cerita nabi-nabi sebelum sampean. Tapi rasanya tidak ada yang aneh seperti sampean." Nabi Ibrahim tertegun katanya. "Apa yang aneh dengan diri saya? Coba kamu lihat, saya ini perempuan sendiri di tempat ini, anakmu Ismail bayi yang masih belum bisa apa-apa kecuali ketayal-ketayal saja. Kemudian kamu tinggalkan. Terus bagaimana saya bisa mengerti?" Saat itulah Ibrahim menurut keterangan-keterangan dalam kitab tafsir membentangkan tangannya, dadanya ditempelkan pada bangunan yang ia bangun itu, berdoa kepada Allah sebagaimana ayat 37 maksud saya Quran surat Ibrahim tadi, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim farzuq minas tsamarati la'allahum yashkurun." Nanti ada sesuatu yang menarik dalam ayat itu. Rabbana, duhai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, aku tempatkan anak keturunanku biwadin di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang di situ tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sisimu bait, di sisi baitmu yang suci. Namun begitu, Rabbana, duhai Tuhan kami, liyuqimus shalah, jadikanlah mereka generasi yang menegakkan sholat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati pikiran manusia berkecenderungan untuk mengunjungi mereka. Warzuqhum, berilah rizki mereka minas tsamarati, dari berbagai macam buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ya sudah, Nabi Ibrahim pergi karena menunaikan perintah Allah. Tidak lama setelah kepergian Ibrahim, bekal yang disimpan oleh Hajar dan anaknya habis. Hajar kehausan, maka ia lari dari satu tanah tinggi ke tanah tinggi yang lainnya. Untuk apa? Melihat-lihat barangkali ada kafilah yang lewat, tapi itu bukan rute para kafilah. Sehingga walaupun berkali-kali ia lari-lari dari satu ketinggian menuju ketinggian yang lainnya, atau kemudian dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, ya dia tidak akan ketemu orang, karena itu bukan rute para kafilah. Sampai pada akhirnya Ismail kecil, kakinya ketayal-ketayal, menggerus tanah dan kemudian keluarlah air itu. Sehingga Hajar bilang, "Zam," maksudnya kumpulkan. "Zam," kumpulkan. Maka dinamakan air itu sebagai sumber Zam-Zam ya.
Lama Ibrahim tidak datang, sampai ketika Ismail sudah cukup besar, sudah bisa diajak dialog, Ibrahim datang ke tempat itu dan bilang kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza taro. Putraku, saya dapat perintah dari Allah lewat mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wis salah suwe gak tahu mulai kate mbeleh, bayangkan itu. Tapi ingat, Ibrahim adalah sosok yang hanifan musliman tadi. Tidak pernah membantah perintah Allah. Yang mengagetkan adalah jawaban Ismail yang mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, perintah, jalankan perintah, insya Allah saya bersabar. Ini tadi yang saya katakan bahwa Ibrahim alaihissalam berhasil melahirkan satu kader ahli tauhid seperti dirinya. Dan keberhasilan itu terlihat dari jawaban Ismail, yang juga sosok yang hanifan musliman tadi. Hanifan dalam arti memiliki agama yang dibangun di atas landasan tauhid yang jernih, yang murni. Musliman dalam arti pendekatan yang ia pakai dalam beragama adalah pendekatan kepasrahan. Kalau itu memang perintah ya dijalankan, kalau itu memang larangan ya dijauhi, tanpa banyak kata. Tapi sambil mengembangkan satu keyakinan yang namanya husnudzon billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah, bahwa jika perintah dilaksanakan, jika larangan dijauhi, pasti berdampak maslahat pada diri. Nah, inilah satu hasil yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dari proses kaderisasi keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tadi yang kami katakan menarik ya, Nabi Ibrahim berdoa dalam ayat 37 tadi dengan 3 macam doa yang doanya itu semuanya tidak masuk akal, tidak rasional, dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Pertama dia berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka, yakni anak keturunanku, sebagai generasi yang menegakkan sholat. Normalnya kalau orang sengsara pasti minta kepada Allah kebahagiaan. Kalau orang lapar pasti minta kepada Allah rezeki yang amat banyak. Kalau orang itu miskin pasti minta kepada Allah kekayaan. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu, yang pertama kali diminta oleh beliau adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anakku generasi yang menegakkan sholat. Untuk menunjukkan betapa bahwa pembinaan rohani itu amat-amat penting, melebihi pentingnya pembinaan jasmani. Pembinaan akhlak, pembinaan moral amat-amat penting, melebihi pentingnya pembinaan jasmani. Kalau kita tidak pernah telat memberi asupan kepada anak-anak kita, dalam arti asupan jasmani, maka juga jangan pernah telat untuk memberikan asupan rohani. Ini nanti menjadi kunci daripada keharmonisan keluarga. Sehingga yang diminta adalah agar anak-anaknya menegakkan sholat. Ya, tentu ya, di situ ada hikmah li annas sholata madaru kulli sa'adah.
bahwa sholat adalah pusaran segala macam kebahagiaan. Yang kedua beliau bilang waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati atau pikiran manusia berkecenderungan mengunjungi mereka. Tapi itu sebenarnya adalah tempat yang tidak rasional untuk dikunjungi. Karena kalau kita bicara tentang destinasi wisata, pasti harus ada ikon yang diandalkan. Mungkin orang Surabaya menjual jembatan Suramadu, orang Jawa Tengah menjual Candi Borobudur dan lain sebagainya. Tapi di Arabia tidak ada yang diandalkan. Tanahnya tanah pasir yang tandus, gunungnya gunung batu, cuacanya ekstrim. Kalau panas ya sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Tapi ya subhanallah, doa Ibrahim dikabulkan ya. Infonya antrian haji di Jawa Timur ini sudah mencapai angka 35 tahun. Kalau jenengan usia 50 tahun baru daftar haji, insya Allah usia 85 tahun berangkat. Ya itu kalau tidak setruk duluan kalau. Baik, coba kita masuk dalam slide ini ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pembinaan keluarga, itu bicara tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ya, yang sering kita sebut sebagai PHI WM, yaitu seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Artinya acuan kita, rujukan kita di dalam berperilaku adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa sadaqallahul azim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang indah. Itulah yang kemudian menjadi pedoman, di mana landasan dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam lingkup apa? Pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi, mengelola amal usaha Muhammadiyah, bisnis, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan seni budaya, mengembangkan iptek. Bukan menggali teori-teori yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk pengembangan iptek, bukan ya. Pengembangan iptek tentu lewat riset. Kembali kepada definisi tadi, seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Kalau kemudian teladan sempurna ada pada diri Rasulullah, maka nilai dan norma itu kita kembalikan pada kehidupan beliau. Nilai dan norma Islami tadi memiliki sifat dan kriteria. Pertama, mengandung hal-hal yang pokok. Yang kedua, bersifat pengayaan, memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan ruhani dan tindakan manusia. Berikutnya adalah aktual, memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari yang kita sebut sebagai pedoman hidup Islami tadi, memberikan arahan tindakan baik individu ataupun kolektif, ideal,
Robbani dan taisir. Robbani bahwa nilai-nilai itu tetap merujuk kepada Allah, Rob kita. Sering kita ini silau dengan konsep-konsep yang sebenarnya tidak robbani, dan itu tentu akan menjerumuskan manusia pada satu kesesatan yang jauh dari kebenaran sejati. Misalnya HAM, hak asasi manusia. Yang menjadi tolak ukur itu adalah HAM yang dirumuskan oleh masyarakat sekuler yang ada di barat sana. Kalau jenengan pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, ya, itu kita akan menemukan manusia-manusia yang sedemikian bebasnya di dalam mengekspresikan segala macam keinginannya. Dan hati-hati jangan kemudian mengganggu mereka, karena itu mereka dilindungi oleh HAM. Jadi dengan sweet-sweet saja, karena ada misalnya perempuan yang mengenakan pakaian amat minim, wah itu bisa berurusan dengan polisi. Karena itu adalah hak asasi mereka. Dan tentu yang demikian ini tidak sesuai ya dengan nilai atau norma yang Islami tadi. Dan taisir ya, bahwa norma atau nilai yang ada di dalam Islam itu amat mudah, tidak menyulitkan untuk dilaksanakan. Ya manusialah yang kemudian menjadikannya sulit, prinsip dasarnya sih tidak. Kita akan masuk kepada yang sifatnya keluarga. Baik. Kehidupan Islami warga Muhammadiyah menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan dalam mengelola amal usaha, kehidupan dalam mengembangkan profesi. Saya masuk ke yang langsung keluarga, slide ke-9 ya. Kedudukan keluarga. Keluarga adalah tempat sosialisasi kehidupan Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. Ayat yang kita kutip adalah At-Taghabun 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya, ada tulisan yang tidak tepatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa aulatikum, dan anak-anak kalian, aduwalakum, bisa jadi musuh bagi kalian tanpa disadari. Fahdharuhum, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Wa in ta'fu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan kalian ya dalam arti membiarkan, memberikan satu ruang, wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnatun, adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya adalah pahala yang besar. Hadirin, dalam kaidah tafsir dijelaskan di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya ya ada yang terdapat di dalam ayat ini. Maksudnya
jika sebuah ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti terdapat 3 hal di sana. Pertama, ada kasih sayang Allah. Yang kedua, ada perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus dijauhi. Dan yang ketiga, yang diseru itu adalah semua lapisan orang beriman. Apakah yang imannya tipis atau yang imannya tengahan atau yang imannya tebal, semuanya diseru oleh Allah tanpa kecuali. Termasuk dalam ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan di dalamnya ada kasih sayang Allah. Kemudian dijelaskan bahwa istri, anak bisa saja menjadi musuh seorang suami yang menjadi kepala keluarga, atau bisa saja dibalik. Suami dan anak bisa saja menjadi musuh tanpa disadari oleh istrinya. Ya bukan musuh kemudian sama-sama bawa pentung, itu bukan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Berhala tidak harus muncul dalam bentuknya yang konvensional. Bisa saja berhala itu adalah istri-istri kita, bisa saja berhala itu adalah suami-suami kita. Kalau seorang suami melakukan tindakan-tindakan yang haram menurut agama karena memenuhi tuntutan istri dan anaknya, ya maka istri dan anaknya adalah berhala bagi dirinya. Dan itulah makna aduwwal lakum, musuh bagi kalian. Katanya kesuksesan suami itu tidak lepas dari dorongan istri. Ya, tapi yang tidak usah diteruskan sampai di situ aja. Itu kedudukan keluarga. Yang kedua, fungsi keluarga adalah lahan kaderisasi dan keteladanan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak atau keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, zohron wa batinan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata atau mengucapkan perkataan yang sadida, itu layin ya, yang lunak atau yang lembut ya. Makanya dalam bahasa Al-Quran ya, terutama dalam bahasa Arab secara umum dan bahasa Al-Quran secara khusus, makharijul huruf itu sangat penting. Itu yang dipelajari dalam ilmu tajwid. Karena beda huruf bisa saja beda maknanya. Antara sadid dengan sin dan syadid dengan shin itu jelas beda maknanya. Kalau syadid keras, sadid lunak. Alim maha mengetahui, alim pakai hamzah amat pedih. Nah, itu kan kalau cara mengucapkannya tidak tepat itu kan bisa merubah maknanya. Baik, kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, itu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dunia pendidikan itu adalah apa yang dinamakan sebagai pendidikan lingkungan atau lingkungan pendidikan. Ada yang membagi menjadi 3, seingat saja dari Ki Hajar Dewantoro itu ya, bahwa ada pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah, pendidikan lingkungan sosial. Dalam pendidikan keluarga memang kata kunci ya, yang harus digarisbawahi itu adalah keteladanan. Anak-anak kita yang masih ada di lingkungan keluarga kita, yang belum keluar ke sekolah, apalagi keluar ke
lingkungan sosial itu benar-benar menjadikan orang tuanya sebagai sumber teladan. Kalau suami istri sering berkelahi, ya dalam arti yang sangat luas, ya tentu itu juga membuat anak-anaknya terpengaruh, tidak nyaman juga. Makanya ada istilah dalam dunia pendidikan bahwa al-ummu al-madrasatul ula, bahwa ibunda itu adalah madrasah yang pertama. Sebelum anak-anak itu menerima informasi macam-macam dari yang lain-lainnya, maka yang pertama mendidik, yang pertama memberikan transformasi nilai adalah ibundanya. Ayahnya gimana? Ayahnya di luar kerja cari duit, karena punya tanggung jawab besar nafkah keluarganya. Nah, sehingga di sini memang benteng pertahanan keluarga itu ada di dalam diri ummahat, diri para ibu. Mendesain atau menciptakan keluarga dengan ketahanan yang sangat tangguh itu ya tidak mudah. Harus ada perencanaan yang sungguh-sungguh ya. Artinya tidak berjalan apa adanya ya. Baik, kita lanjutkan aktivitas keluarga. Walaupun ayat ini sering dikutip sebagai ayat pernikahan ya. Hadirin, dalam bahasa Arab rumah itu apa? Bahasa Arabnya rumah itu baitun ya. Pokoknya ada tunnya gitu ya. Selain baitun apa? Dar. Selain baitun, dar apa lagi yang artinya rumah dalam bahasa Arab? Manzil ya. Ada bait, ada dar, ada manzil. Tapi ingat, dalam bahasa Arab itu ada kaidah ya. Tidak ada sinonimitas dalam bahasa Arab. Kalau kemudian dar, bait, manzil kita artikan rumah, bukan karena tiga kosakata ini artinya sama, bukan. Itu karena keterbatasan bahasa kita. Karena keterbatasan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab. Al-insan apa artinya? Manusia. An-nas apa artinya? Manusia. Al-bashar apa artinya? Sama manusia. Loh kok bisa wong kata-kata itu berbeda kok kemudian kita terjemahkan sama? Nah itu karena keterbatasan bahasa kita ketika mewadahi bahasa Arab. Tidak ada terjemahan lain. Akhirnya sama-sama kita terjemahkan manusia. Nah tadi saya menyebut, jenengan ya malah yang menyebut ada bait, ada dar, ada manzil. Kalau membaca sekalian syakalnya ada baitun, ada darun, ada manzilun. Itu semuanya aktivitas keluarga. Bait dari bata yabitu. Ma makna bata yabitu? Bermalam. Mabit, bermalam. Jadi anak-anak kita saat malam itu harus ada di rumah. Kalau sampai anak-anak saat malam itu tidak ada di rumah itu pasti bermasalah. Ya dulu memang segala sesuatunya sangat terbatas. Saya ini SD kelas 6 apa SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 tidak tidur di rumah tapi tidur di masjid. Kenapa? Karena di rumah tidak cukup, anaknya terlalu banyak, sebagian besar perempuan, anak laki-laki tidak dapat tempat. Kalau perempuan kan tidak mungkin tidur di masjid. Akhirnya yang perempuan tidur di rumah, yang laki-laki kan tidak dapat tempat, masjidnya dempet rumah tapi. Jadi kalau orang tua manggil ya tinggal teriak gitu. Ini masjidnya dempet rumah. Jadi dengan konsep bait, artinya rumah itu pada saat malam harus nyaman sehingga anak-anak itu kerasan,
at home di rumah. Ya tanpa bermaksud menjelekkan siapapun, saya punya tetangga yang sekarang anaknya usia kelas 2 SMA. Ya karena tetangga dempet ya sekarang ini, saya jadi tahu. Setiap jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 itu pasti dia buka pintu. Kroete, karena pintunya keras ya, saya jadi bangun. Artinya anak usia itu setiap malam itu pulang ke rumah jam segitu padahal pagi harus sekolah. Bukankah manusia terbatas? Kalau ia sekolah dalam kondisi yang tidurnya hanya sebentar, apakah dia bisa menyerap pelajaran dengan baik? Pernah saya tanya, lah kok teko sampai yang manusia, apa sih yang sampean kerjakan di luar? Biasa Pak Le, ngopi Pak. Gitu. Lah kalau sekolah itu apa gak ngantuk di sekolah? Nggih ngantuk, cuma kan saya duduk belakang sendiri, ndingkluk wis gak ono sing ngeru jare ngono. Nah ini artinya apa ya? Bermasalah ya. Karena tidak baik lagi. Yang kedua adalah dari daro ya duru. Apa artinya? Berputar-putar. Ya tidak bisa tidak. Apakah kepala keluarga? Ya. Apakah ibu? Apakah anak-anak? Tidak mungkin terus di dalam rumah. Mereka pasti akan berputar kemana-mana. Tetapi ingat porosnya ya di sini. Apakah turun? Apakah naik? Apakah ke sana? Ya kan kalau orang Madura ya kalau ke Surabaya mau kerja itu kan namanya ongge. Ya. Ongge. Ya. Tapi kalau sudah bulan Maulid itu pergi kata namanya toron. Nah, itu kan. Artinya walaupun orang Madura itu berkelana kemana-mana, dia terikat oleh sebuah tali yang talinya itu ada di kampung halamannya sana. Pulang juga dia. Itu namanya dar itu. Walaupun kemana-mana akhirnya pulang juga. Nah konsep ini adalah konsep ketahanan keluarga. Sehingga kemanapun anak itu pasti nanti porosnya tetap di rumah. Jangan cari poros lain. Fal'iyadzubillah, ada fenomena anak-anak pang yang tidak jelas di mana tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah manzil. Nah, ini manzil itu terkait dengan toron tadi. Dari nazala yanzilu, nuzulan itu artinya turun ya. Ya, toron tadi itu walaupun naik kemana-mana itu tetap toron. Jadi persis yang dalam konsep masyarakat Madura itu. Ketika keluar dari pulau mencari kerja di Surabaya, di Jakarta namanya onggeh namanya. Ya. Tapi dia tidak pernah lupa kampung halamannya. Pasti satu saat dia toron. Ya, kalau perlu membangun kampung halamannya sana. Ya. Wah itu masyarakat yang sangat ulet ya etos kerjanya. Ya, saking uletnya kadang-kadang timbo wadai sampah di depan gowok kabeh. Itu pengalaman rumah saya. Nah, yang kedua bersikap ihsan terhadap keluarga dan menjauhi kekerasan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansana sebagaimana dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin ya. Itu metode ya memang kalau saya cerita tentang bapak saya tidak pernah memperoleh kuliah di Fakultas Tarbiyah. Ya Allah kalau ingat-ingat orang dulu itu ya kalau ndak rotan ya penebah itu yang jadi alat ya pokoknya belenger itu merasakan rotan. Termasuk Pak guru saya SD itu yang dipakai itu penggaris kayu yang panjang itu. Pokoknya telat gegere kongon bongko itu bagere diajar bawa. Sekarang jenengan begitu loh urusannya dawa loh. Dawa urusannya. Apalagi anaknya punya dekengan wong pusat tambah dawa urusannya. Ya 10 menit lagi. Yang kedua
berusaha membangun jamaah dalam keluarga. Ya bukan apa, ya jamaah itu apa ya, satu ikatan yang kuat ya. Ada ikatan yang kuat di antara semua elemen pembentuk keluarga, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kalaupun ada yang lainnya juga yang lainnya. Bicara jamaah kan berarti ada bicara imam yang mengendalikannya. Bicara membangun jamaah kan bicara membangun sistem di mana semua elemen pembentuk jamaah itu harus konsisten dengan tata aturan yang sudah disepakati bersama. Termasuk di dalamnya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, yang senior menyayangi yang junior itu menghormati yang senior. Bagaimana adab terhadap orang tua harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu, itu beberapa pokok pikiran yang bisa kami sampaikan dalam bincang-bincang Baitul Arqam pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara.